maghfirah dan hidayah. Bagaimanakah sebaiknya umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini walaupun di tengah pandemi COVID-19? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin lihat dulu makna ibadah itu apa. Dan apa ibadah yang dalam bulan puasa itu merupakan ibadah wajib, mana juga yang merupakan ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib itu ada dua. Puasa dan zakat fitrah. Itu berkaitan dengan puasa. Ini kedua ibadah wajib ini tidak ada kaitannya dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dunia dewasa ini. Itu bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, tidak ada kaitannya dengan harus di masjid berpuasa atau membayar zakat fitrah harus di masjid. Nah, ibadah yang lain yang sering kita lakukan di bulan puasa ini dan yang selama ini merupakan anjuran dalam keadaan normal, itu yang pertama salat tarawih. Nah, sekarang karena ada pandemi ini, maka timbul permasalahan. Kalau pergi salat tarawih di masjid dengan berjamaah, maka diduga keras oleh ahlinya bahwa itu bisa menyebarkan atau bisa menjadikan yang berkunjung dan bercampur erat itu terjangkit penyakit. Nah, dalam konteks ini agama menetapkan bahwa memelihara kesehatan itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap individu. Nah, jadi jangan ke masjid. Tetapi sebenarnya ada alternatif lain yang bisa setingkat dengan tidak ke masjid. Apa itu? Yaitu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setelah wafatnya Rasul itu, beliau yang menjadi khalifah, itu tidak pernah melakukan sholat jamaah tarawih di masjid. Nabi hanya melakukannya 3 kali, 3 malam berturut-turut. Kemudian setelah itu beliau melaksanakannya di rumah. Jika demikian, kalau kita tidak ke masjid, itu tidak ada masalah. Bahkan kita bisa berkata bahwa kalau kita salat di rumah, itu justru kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang salat di rumah. Memang ini bukan berarti bahwa itu menjadi lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar yang menganjurkan untuk di masjid. Tetapi paling tidak kita punya landasan bahwa melaksanakannya di rumah itu adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah dalam 27 malam. Dan 3 malam pertama aja itu beliau melaksanakannya di masjid. Itu satu. Jadi jangan memaksakan diri bahwa harus ke masjid. Tidak. Bahkan boleh jadi kita berkata pergi sholat jamaah di masjid itu untuk sholat tarawih atau sholat apapun itu bisa mendekati haram. Kalau tidak haram, paling sedikit dia makruh. Paling sedikit itu. Bahkan banyak ulama berkata itu terlarang karena mengakibatkan mudarat bagi yang datang dan bagi orang yang tersentuh, terjangkit oleh penyakit itu. Itu menyangkut yang kedua. Yang ketiga, yang banyak dianjurkan di bulan puasa itu adalah memberi buka puasa. Ini tidak ada kaitannya dengan masjid. Bahkan tidak ada kaitannya dengan buka bersama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sabdanya berkata, "Mau fattarasa iman." Siapa yang memberi buka orang berpuasa, dia akan mendapat ganjaran sesuai ganjaran yang berpuasa itu. Memberi buka, kata Nabi, walaupun dengan seteguk air, sebiji korma. Jadi itu bisa dilaksanakan tanpa terpengaruh dengan ini. Di bulan puasa, Nabi paling banyak bersedekah. Ini juga kita akan lihat nanti bagaimana kalau di rumah.
Kita bisa kirim, sekarang masih bisa dikirim. Tapi saya ingin masuk dulu kepada yang lain, yang sangat populer di bulan puasa. I'tikaf. Itu harus di masjid. Tetapi itu tadi dampak buruk dari kehadiran di masjid itu bisa berbahaya, karena itu kita bisa ambil substansinya. Orang beriktikaf itu sebenarnya merenung, melakukan introspeksi, muhasabah, dan itu bisa dilakukan di masjid dan bisa dilakukan di rumah. Di masjid sebenarnya itu dilakukan agar kita tidak terganggu dengan orang lain, agar kita bisa lebih merenung tentang diri. Nah, itu bisa dilakukan, substansinya bisa dilakukan di masjid. Jadi tidak ada alasan untuk bersikeras harus ke masjid. Yang terakhir yang saya ingin katakan, bahwa jangan pernah menduga bahwa ibadah itu hanya yang berbentuk ritual. Sungguh dalam salah satu lagi, tadarus. Tadarus itu bukan membaca Al-Quran, bukan. Selama ini kita keliru, berlomba-lomba baca Al-Quran menganggap itu tadarus. Tidak, tadarus itu interaksi antara dua orang untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan sekarang ini kalau di rumah itu kesempatan yang luar biasa untuk melaksanakan tadarus. Itu kesempatan luar biasa untuk mengajar anak-anak kita, untuk saling berdiskusi dengan istri kita, dengan orang-orang di rumah ini. Itu jauh lebih baik daripada baca Al-Quran di masjid. Karena tadarus itu sekali lagi mengulang-ulangi bacaan sampai faham kandungannya. Sahabat-sahabat Nabi dulu begitu, kumpul, berdiskusi ini, mereka tidak berpindah ke ayat yang lain sebelum mereka faham betul makna ayat yang dibaca dan dipelajari. Jadi tidak harus tamat. Nah, ini yang kita harus luruskan. Tadarus justru sekarang kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tadarus di masjid terhadap orang-orang yang wajib kita ajar, anak-anak kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian satu hal lagi, jangan anggap ibadah itu hanya ibadah ritual. Ibadah itu banyak. Dalam bahasa Al-Quran, ibadah itu amal soleh. Semua amal kegiatan yang positif. Amal itu adalah penggunaan daya. Daya yang dimaksud daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup. Selama itu digunakan dan bersifat saleh, yakni sesuai dengan nilai-nilainya, maka itu telah ibadah. Jadi kita bisa beribadah di rumah. Bahkan saya menganjurkan, itu selama ini mungkin di rumah ada gudang yang tidak pernah kita lihat. Di sana bertumpuk barang-barang yang masih dapat digunakan, yang boleh jadi kita tidak gunakan lagi. Di lemari kita ada baju-baju yang mungkin kita sibuk selama ini tidak melihatnya dan tidak dipakai. Pilihlah itu, baru sedekahkan kepada orang lain. Itu ibadah yang luar biasa. Boleh jadi kita punya pekarangan yang tidak ditumbuhi sesuatu. Tanamlah di sana tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa bermanfaat buat kita. Saudara tahu, Nabi pernah bersabda, seandainya kiamat sudah akan terjadi besok dan di tangan kalian ada benih tumbuhan, maka kalau dapat tanam dulu benih itu. Jadi iman itu dalam bahasa agama punya banyak cabang. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'ab. Banyak cabangnya, 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah keyakinan tentang keesaan Allah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri singkirkan, ada kotoran singkirkan. Itu ibadah yang bisa kita laksanakan di mana saja, kapan saja, lebih-lebih di bulan puasa. Jadi saya kira kita bisa menggabung
antara apa yang dianjurkan atau apa yang dilarang oleh ahli-ahli menyangkut kegiatan kita, kita bisa gabung tanpa mengurangi sedikit pun dari nilai ibadah kita. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Prof. Berarti intinya tidak ada perbedaan substansi melaksanakan ibadah pada ada pandemi COVID-19 maupun tidak ada pandemi COVID-19. Betul. Kemudian begini Prof, seperti masyarakat Jakarta ini kan sudah melaksanakan PSBB kurang lebih 14 hari. Jadi work from home sudah 14 hari, kemudian ditambah lagi diperpanjang. Nah, bagaimana menurut Prof, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim untuk mengatasi kejenuhan, Prof? Karena sudah sekian hari di rumah, tidak bisa kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim untuk mengatasi kejenuhan ini, Prof, terutama di bulan suci Ramadan ini? Kalau saya banyak membaca, belajar. Saya berusaha memahami lebih baik lagi anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Saya berusaha untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang. Berusaha merenung tentang kesalahan dan kekurangan-kekurangan saya. Dan itu bisa dilakukan dan itu bagian dari ibadah. Jadi memang dan tidak ada halangan untuk menonton TV. Tidak ada halangan untuk ini. Jangan anggap bahwa seluruh hari di rumah itu harus dalam bentuk ibadah ritual. Bercengkrama dengan keluarga itu ibadah. Jadi saya ingin masyarakat kita itu memahami benar apa arti ibadah. Bukan cuma salat. Salat itu kunci ibadah. Kuncinya. Tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membangun diri dan membangun masyarakat, itulah yang dinamai ibadah. Kalau memang ibadah itu hanya salat, apalah artinya beberapa menit salat dibanding dengan kesempatan kita 24 jam sehari. Nah, disinilah dalam konteks ibadah itu dikenalkan apa yang dinamai ada ibadah lidah, ada ibadah badan, ada ibadah jiwa, ada ibadah pikiran, ada ibadah harta, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dapat kita gunakan kesempatan ini untuk lebih memperbanyak hal tersebut. Ya. Terima kasih Prof. Sebelum kami menutup sesi diskusi kita pagi ini, mungkin ada himbauan kepada masyarakat bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, terutama di tengah bulan suci Ramadan, Prof. Ya, saya kira kewajiban kita mengikuti apa yang terbaik. Dan yang terbaik itu diketahui oleh pemerintah, diketahui oleh ahli-ahli. Maka adalah kewajiban kita untuk menaati apa yang terbaik itu. Yang terbaik sekarang adalah di rumah, melakukan aneka aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilainya. Melanggar itu dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap perintah Tuhan untuk mengikuti yang memerintah suka atau tidak suka selama apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan tujuan agama. Jadi adalah kewajiban setiap warga untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang didukung oleh para ahli, sehingga bisa dikatakan berdosalah mereka yang melanggar ketetapan-ketetapan itu, berdosalah mereka tidak mengikuti ketentuan-ketentuan itu, karena apa yang ditentukan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama dan logika. Mengikuti itu baik senang maupun tidak senang. Saya kira itu yang harus diingat oleh setiap kita. Demikian. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kami doakan juga Prof selalu tetap sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Baik para pemirsa dan pendengar sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Profesor Quraisy Shihab tentang bagaimana cara beribadah di tengah pandemi
COVID-19 ini. Perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang. Di tengah bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan iman kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wabah COVID-19 bukan penghalang kita untuk beribadah.